Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita pelajari tentang gerak. Ilmu yang mempelajari tentang gerak itu ada dua ya. Yang pertama kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan gaya penyebabnya. Misalkan ada benda bergerak ke atas. Ya. Kenapa bisa ke atas? Apa sebabnya? Itu tidak diperhatikan ya. Pokoknya geraknya ke atas saja. Jadi yang diperhatikan hanya geraknya saja. Kenapanya tidak diperhatikan. Yang kedua, ada yang disebut dengan dinamika gerak, yaitu ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan gaya penyebabnya. Ya. Kalau yang dinamika diperhatikan gaya penyebabnya. Ada benda bergerak ke atas. Kenapa bisa bergerak ke atas? Karena didorong, dilempar ke atas. Itu ada gaya dorong. Itulah yang diperhatikan di dinamika. Nah, di dalam dinamika itu dikenal hukum satu gerak, hukum dua gerak, hukum tiga gerak. Atau ada juga yang menyebutnya hukum Newton ya. Tapi di sini digunakan lebih disukai hukum gerak ya. Hukum 1, 2, dan 3 gerak. Hukum satu gerak ini adalah hukum mengenai kelembaman atau inersia ya. Kelembaman, bukan kelembapan ya. Kalau lembab itu basa-basa, becek-becek. Bukan, ini kelembaman ya atau inersia. Gimana bunyinya? Yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda berada dalam keadaan diam atau ber-GLB ya. Oh ya, untuk istilah lembam ini ya, istilah lembam ini, kelembaman ya, itu artinya adalah sifat suatu benda yang cenderung mempertahankan posisinya. Jadi kalau bendanya itu mula-mula diam, dia cenderung untuk diam. Kalau mula-mula bergerak, dia cenderung untuk bergerak. Nah, itu namanya lembam ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam notasi matematis bisa ditulis begini ya. Sigma F itu resultan ya, jumlah dari gaya-gaya yang ada ya. Sigma F sama dengan 0. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bendanya diam. Jadi kalau resultan gaya yang bekerja pada benda 0, itu bendanya bisa diam. Atau ada kemungkinan yang kedua, yaitu bendanya bergerak, tapi geraknya GLB. Geraknya apa? GLB. Sebagai contoh, ada benda di atas meja ya, ada balok di atas meja. Pada benda itu bekerja gaya gravitasi ya, gaya berat, gaya W. Ya. Nah, kenapa benda ini tidak jatuh ke bawah, tidak jeblos ke bawah? Karena ada meja. Nah, ada meja menandakan adanya gaya tahan meja. Itu yang disebut dengan gaya normal. Supaya bendanya tidak jatuh ke bawah, ada gaya tahannya. Ya, ini adalah gaya tahan dari meja ke balok, ke bendanya ya. Nah, karena bendanya diam, maka bisa kita tulis sigma F sama dengan 0. Ya. Sigma F-nya itu adalah N dikurangi W. Jadi kalau kita ambil arah ke atas itu positif gitu ya, arah ke atas positif, maka yang ke bawah akan negatif. Jadi N ini akan menjadi positif, sedangkan W akan menjadi negatif karena arahnya arah ke bawah ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. N dikurang W sama dengan 0 ya. W-nya negatif karena arahnya ke bawah. Kalau begitu berarti besarnya N harus sama dengan besarnya W. Ya, jadi besarnya gaya ke atas N harus sama dengan besarnya gaya ke bawah W. Sehingga resultannya berapa? Resultannya jadi 0 ya, bendanya diam. Oke, contoh yang kedua. Di suatu lantai yang licin, anggap nggak ada gesekan ya. Ada suatu benda bergerak dengan kecepatan yang konstan. V-nya yang konstan ya, V itu kecepatan. Cepat banget tuh, cepat banget ya, cepat. Walaupun cepat, tapi kecepatannya konstan ya. Nah, gerak dengan kecepatan yang konstan ini ya, V-nya konstan, itu namanya gerak GLB ya, gerak lurus beraturan. Walaupun cepat sekali seperti ini ya. Ya, sigma F-nya berapa nih? 0. Berapa? 0. Resultan gaya yang bekerja di benda itu sama dengan 0 ya. Walaupun bendanya bergerak cepat, gaya yang bekerja pada benda tetap 0 karena kecepatannya konstan ya, begitu. Kita lanjut hukum kedua gerak. Bunyinya,
percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, lebih jelasnya di contoh ya. Ada benda. Kemudian kita dorong dengan gaya 10 Newton misalkan ya. Maka bendanya bergerak. Misalkan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian benda yang sama kita dorong. Dengan gaya F yang lebih besar nih. Gayanya lebih besar, 20 Newton. Perhatikan ya, apa yang terjadi? Bendanya bergerak lebih cepat tentunya ya. Di sini percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, dari percobaan ini ya, percobaan virtual ini ya, bisa diambil kesimpulan bahwa percepatan benda ini ya, yang A ini ya, ini dan ini, itu berbanding lurus dengan F. Nah, semakin besar F-nya, misalkan 2 kali lipat nih F-nya dari 10 Newton ke 20 Newton, maka percepatannya juga semakin besar ya. Kalau gayanya dijadikan 2 kali semula, maka percepatannya 2 kali semula juga. Oke. Berikutnya, contoh yang lain ya. Ada benda, sekarang masanya diketahui 1 kg. Bagaimana kaitan percepatan dengan massa ya? Ya, ini dijelaskan di sini. Kemudian didorong dengan suatu gaya F. Kita lihat, bendanya bergerak. Misalkan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Sekarang gayanya sama nih, gaya dorongnya sama ya. Dikerjakan pada benda yang lebih besar. Masanya 2 kg. Besar ya. Kita lihat apa yang terjadi kalau didorong dengan gaya F yang sama ya, tapi masanya lebih besar bendanya. Kita lihat apa yang terjadi. Bendanya bergerak, tapi geraknya lebih lambat, yaitu dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, ini percobaan virtual ya. Jadi kalau masanya dijadikan 2 kali semula, ternyata percepatan gerakannya menjadi berapa? Setengah kali semula, gitu ya. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa A percepatan itu berbanding terbalik dengan M ya. Berbanding terbalik ya, bisa ditulis seperti itu ya. A berbanding terbalik dengan M. Berbanding terbalik ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya bahwa A berbanding lurus dengan F dengan gaya dorong. Semakin besar F-nya, A-nya makin besar. Tapi A berbanding terbalik dengan M ya. Maka secara matematis bisa ditulis A itu sama dengan F dibagi M ya. Atau kalau kedua ruas dikali M akan menjadi F sama dengan M kali A. Nah, inilah yang dikenal dengan persamaan 2 gerak atau persamaan 2 Newton ya. Oke. Kalau gayanya ada yang lebih dari 1, misalkan ada 2 gaya, 3 gaya, ya tinggal dijumlahkan saja gayanya ya. Atau ditulis dengan sigma F sama dengan M kali A. Berikutnya hukum 3 gerak. Ini tentang hukum aksi reaksi ya, aksi reaksi. Bunyinya, jika benda 1 mengerjakan gaya pada benda 2, maka benda 2 akan mengerjakan gaya pula pada benda 1. Besarnya sama namun arahnya berlawanan ya, berlawanan arah ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh. Ini ada benda 1 yang merah, benda 2 yang kuning ya. Kita lihat benda 1 menabrak benda 2. Artinya benda 1 mengerjakan gaya pada benda 2. Itu gayanya kita sebut F12. Yaitu besaran vektor ya, gaya ya, ada arahnya. Itu ada tanda panah kecil di atasnya. Nah, benda 1 mengerjakan gaya pada benda 2 ya. Benda 1 istilahnya memukul benda 2. Akibatnya apa? Benda 2 bagaimana? Mengadakan reaksi, ada reaksi dari benda 2. Ya. Reaksinya adalah disebut dengan F21. Membalas dong tentunya ya, dipukul dibalas. Yaitu dengan gaya F21. Itu gaya dari benda 2 ke benda 1. Ya, arahnya kemana? Ke kiri. Jadi kalau benda 1 memukul ke kanan ke benda 2 akan membalas ke benda 1, arahnya tentu ke kiri ya. Ya.
besarnya sama nih, F12 dengan F21 besarnya sama. Jadi kalau dipukul dengan gaya 10 Newton, maka benda 2 membalas dengan gaya 10 Newton juga ya, harus sama ya. Kisos harus sama ya, nggak boleh berlebihan ya. Tapi arahnya berlawanan tentu ya. Yang satu misalkan ke kanan, yang satu lagi ke kiri. Nah, inilah yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Jadi jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain itu akan mengerjakan gaya pula pada benda yang pertama ya. Tapi arahnya berlawanan. Besarnya sama ya. Oke. Ini aksi-aksi ya. Catatan. Pasangan aksi reaksi itu terjadi pada dua benda yang berbeda. Harus pada dua benda yang berbeda, tidak boleh pada satu benda ya. Contoh. Tadi ya, ada benda terletak di atas meja. Benda memiliki berat. Beratnya disebut W, gaya berat. Nah, gaya berat ini, gaya berat ya, bekerjanya pada balok. Ya. Karena benda itu memiliki berat, maka benda ini akan menekan meja dengan gaya, kita sebut gayanya FBM. Itu gaya tekan dari benda ke meja, arahnya ke bawah. Jadi meja ditekan oleh si benda ini, balok ya, oleh balok ini ya, balok warna merah ini ya, ke bawah. Nah, karena balok mengerjakan gaya ke meja, itu aksi, disebutnya aksi di si balok. Maka meja akan bereaksi, mengerjakan gaya pula pada balok. Nah, arahnya kemana? Ke atas. Ya, ini adalah FMB, gaya reaksi dari meja ke benda, ke baloknya itu ya. Nah, inilah yang disebut dengan gaya normal. Gaya normal di dalam fisika adalah gaya yang tegak lurus bidang permukaan ya. Itu gaya, kalau di sini gaya dari meja, gaya reaksi dari meja ke benda. Nah, pasangan aksi reaksi yang mana nih? Yaitu FBM dan FMB ya. Kita lihat kalau FBM bekerjanya pada siapa? FBM bekerjanya pada nih ya, meja. Karena dikerjakan oleh balok ke meja ya. Kalau FMB bekerjanya pada siapa? Bekerjanya pada balok ini ya, FMB. Karena ini adalah gaya reaksi meja ke balok. Berarti yang menderita gaya adalah, yang mengalami gaya adalah balok ya. Jadi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, pertanyaannya apakah N yang ini ya, gaya normal, dan W itu aksi reaksi? Bukan. Gaya normal dan gaya W aksi reaksi bukan? Jawabannya tidak ya, bukan aksi reaksi. Kenapa bukan aksi reaksi? Karena gaya N itu bekerjanya pada siapa? Pada benda, pada balok. Sedangkan gaya W, gaya berat balok, itu bekerjanya pada siapa? Balok juga. Jadi bendanya satu, balok dan balok. Nggak boleh ya, ini bukan aksi reaksi. Oke. Ingat, pasangan gaya aksi reaksi terjadi pada dua benda yang berbeda ya. Kalau bendanya sama, itu bukan aksi reaksi ya, walaupun besarnya sama, arahnya berlawanan ya. Oke, tayangannya selesai ya.